Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Semoga sehat, semangat, dan sukacita. Dan hari ini juga kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Meskipun tidak bertatap muka, tapi semangat dan sukacita kita tetap harus untuk memuji Tuhan. Iya, oke adik-adik. Hari ini Amang sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Kak Mer ya. Amin. Nah, karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dah sebelum kita mulai ibadah. Tapi sebelum mulai ibadah, siapkan Alkitabnya, alat tulis dan buku tulisnya. Terlebih siapkan hatinya. Oke, baik kita nyanyi dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo adik semua bernyanyi ya, semua semangat dan sukacita. Baiklah adik-adik sekolah minggu, apakah sudah semangat? Semangat dong, Semangat dong, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Iya kan, berarti kalau ini harinya Tuhan semua pada senang nggak? Pada senang nggak kakak-kakak? Senang dong. Bersukacita dan bersukacita. Adik-adik juga tentunya harus senang dan bersukacita. Baiklah, sekarang kita nyanyi lagu apa ya cocoknya kakak? Karena kita senang aman, kita buktikan dong kita senang dengan lagu Happy Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Baiklah, adik-adik kita bernyanyi lagi ya. Happy Ya Ya Ya. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan malam
Oke, adik-adik, gimana? Senang kan jadi anak Tuhan? Senang dong, Kak. Senang dong, Kak. Senang dong. Pastinya. Baiklah, kita akan bernyanyi lagi lagunya Bapa-Ku Datang Kepadamu. Baik adik-adik, semuanya kita datang kepadanya. Baik adik-adik, kita akan memulai dengan doa. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, teman-teman kami yang akan beribadah. Biarlah semuanya beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Kita nyanyikan ya bersama-sama. Mintalah
Dan sekarang adik-adik, kita kan sudah menghafal ayat bulanan di bulan Mei ya, minggu lalu. Dan sekarang ada ayat tambahan yang harus kita hafal. Semua buka Alkitabnya. Ayo tunjukin Alkitabnya. Mana Alkitabnya adik-adik? Coba tunjukin ke Aman. Mana? Ayo. Sudah semua? Oke, sudah kakak. Sudah. Sekarang kita buka Lukas 11 ayat 11. Lukas 11 ayat 11. Lukas 11 ayat 9 ya, mohon maaf adik-adik. Lukas 11 ayat 9. Sudah amin semuanya? Amin. Coba kakak Amang udah amin? Amin. Karena semuanya sudah amin, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 11 ayat 9. 1, 2, ya. Iya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Adik-adik jangan lupa ayat bulanannya, ayat hafalannya tambahannya. Lukas 11 ayat 9. Semua adik-adik menghafalkan. Nanti dikirim lagi videonya ya yang sudah hafal ya adik-adik. Aktivitasnya hari ini menghafal dari Lukas 11 ayat 9. Baik, amin firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Dan kita akan bernyanyi kembali sebelum menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau berkati adik-adik kami sekolah minggu sehingga boleh dalam keadaan sehat. Kami juga masih boleh bertemu di dalam peribadahan kali ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca kitab suci ini. Kami akan mendengarkan Engkau berfirman, maka
bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan diri kami untuk Engkau baharui. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom aman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Nanti kami akan bergantian membacanya. Ayat 9 Kak Mary, ayat 10 Amang, ayat 11 Kak Astra, ayat 12 Amang, dan ayat 13 kita bertiga. Bisa Kakak? Bisa. Baiklah, Lukas 11 ayat 9 sampai 13, demikianlah sabda Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini, di minggu saat ini, kita masuk pada minggu yang dinamakan minggu apa sih Kak? Rogate. Minggu Rogate. Artinya berdoa. Berdoa. Tentunya berdoa ini sangat dekat dong dengan kehidupan kita ya. Tentunya. Kira-kira adik-adik sekolah minggu HKBP Cawang rajin-rajin gak berdoa Kak? Rajin pasti. Rajin gak? Berdoa terus Amang. Iya, ayo gimana? Adik-adik rajin gak berdoa? Ayo, coba tangannya. Siapa yang ayo, siapa yang rajin berdoa? Coba tunjuk tangan. Kalau mau bangun tidur, berdoa siapa yuk? Siapa yang berdoa bangun tidur? Saya Amang. Siapa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sudah dilindungi dalam tidurnya semalam. Iya. Ada lagi yang berdoa selain bangun tidur? Kalau mau makan, berdoa pasti. Berdoa ya. Adik-adik pasti berdoa dong kalau mau makan. Iya, atau ada enggak yang ngambil makanan, sendok kemudian langsung makan? Ada nggak yang kayak gitu? Enggak Amang, enggak ada ya. Kan adik sekolah minggu Cawang pada pinter-pinter ya, berdoa, pada taat. Pada taat dan selalu rajin berdoa ya. Betul Amang. Tentunya berdoa bukan hanya bangun tidur, bukan hanya mau makan, tetapi setiap saat kita harus berdoa melakukan aktivitas kita Amang. Mau sekolah juga. Contohnya mau sekolah ya? Iya Amang. Contohnya mau sekolah berdoa saja. Kemudian mau berangkat jalan-jalan juga berdoa supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Iya. Yang pasti adik-adik sekolah minggu HKBP Cawang itu pasti rajin-rajin berdoa dong, iya kan? Semuanya senang berdoa mah. Iya, semuanya senang berdoa. Itu yang pastinya. Betul Amang. Nah, firman Tuhan kali ini juga berbicara tentang berdoa. Ya kan Kakak? Betul. Kalau kita baca tadi firmannya itu berbicara tentang berdoa. Nah, firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kalau adik-adik mau membaca dari ayat 1 sampai ayat 13 nanti, adik-adik boleh membacanya di sana. Ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Artinya
firman Tuhan kali ini kakak-kakak adalah firman Tuhan ketika Yesus mengajari murid-muridnya Berdoa. berdoa. Ternyata Tuhan Yesus saja berdoa terus ya Amang ya. Iya benar, Yesus Kristus itu dalam pelayanannya selalu berdoa. Iya, makanya sebenarnya ada tujuannya sih. Kenapa sih Yesus harus selalu berdoa? Kira-kira apa ya kak? Kenapa ya? Kenapa ya? harus Tuhan Yesus saja berdoa terus? Kok Tuhan sih berdoa? Apa Tuhan gak bisa menyelamatkan dirinya? Apa Tuhan gak bisa memberkati dirinya? Kenapa sih harus Tuhan Yesus Kristus masih berdoa? Ayo, karena apa coba? Coba adik-adik kenapa? Kenapa? Ayo. Ternyata Tuhan Yesus berdoa itu ingin menunjukkan satu teladan kepada setiap pengikutnya. Setiap murid-muridnya. Setiap dan murid-muridnya. semua pengikutnya. Termasuk adik-adik sekolah. Termasuk adik-adik sekolah minggu. Iya. Supaya adik-adik sekolah minggu juga mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu Berdoa. Pernah nggak dengar di Alkitab bahwa Yesus berdoa? Pernah Amang? Pernah. Ya kan? Waktu itu ada Siapa yang Tuhan ingat? Yesus yang di bukit ya berdoa Iya, di mana? juga. Getsemani. Di bukit Getsemani kan? Iya, Getsemani. Yesus Kristus berdoa. Yesus Kristus setelah dia melayani, setelah dia sibuk bekerja, dia mengambil waktu untuk berdoa, menyerahkan semuanya yang sudah dikerjakan kepada Tuhan. Iya Tuhan. Iya, makanya adik-adik juga walaupun sibuk bermain, walaupun sibuk mengerjakan tugas dari rumah, walaupun belajar online, tapi selalulah ambil waktu untuk berdoa. Emang kalau berdoa itu harus terus-terusan emang. Kalau itu sikap kita seperti apa sih kalau misalnya berdoa adik-adik? Iya. Biasanya kalau adik-adik sekolah minggu untuk sikapnya berdoa gimana sih? Ayo gimana? Sikap berdoa kelas kecil. Ayo kelas kecil. Sikap Lipat berdoa. tangan, Tutup mata, tunduk kepala. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Itu adalah sikap yang kita harus lakukan dalam berdoa. Iya kan? Iya. Intinya adalah bahwa sikap itu menandakan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Jadi sikap kita berdoa ini adalah untuk menunjukkan bahwa adik-adik sekolah minggu itu sikapnya hormat kepada Tuhan. Tutup lipat tangan adalah sikap hormat kepada Tuhan. Kemudian tutup mata supaya adik-adik tidak terganggu dengan apa yang dilihat. Konsentrasi ya. Bisa Konsentrasi, fokus, ya. bisa konsentrasi, bicara kepada Tuhan. Kemudian tunduk kepala itu menandakan sikap hormat kepada Tuhan. Rendahkan hati. Tapi ada satu yang paling penting, tidak hanya tunduk kepala, tapi yang paling penting kakak-kakak tahu nggak? Tunduk hatinya. Tunduk hati. Hatinya supaya tunduk kepada Tuhan. Karena ada loh adik-adik sekolah minggu, dia tunduk kepalanya berdoa, tangannya cubit-cubit temannya. Siapa yang seperti itu? Ayo, siapa yang seperti itu? Siapa yang pernah kayak gitu? Ada nggak akhir kayak gitu? Pernah Amang lihat. Siapa? Ayo. Siapa? Itu pernah Amang lihat waktu itu berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala katanya. Dia tunduk kepala, kemudian cubit-cubit teman-temannya gitu. Itu adalah sikap yang tidak baik tentunya ya kan Itu Kakak? Amang dulu kan ini udah dengar firman ini, nanti nggak begitu lagi. Iya. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, maka adik-adik tentunya tidak akan seperti itu lagi ya. Iya. Amin. Itu. Jadi yang paling utama sikap berdoa adalah tunduk hatinya. Oke. Amang, kalau itu kan kita udah sikap berdoa. Terus kalau kita misalnya minta sesuatu nih, kayak ke Astra, minta ke Astra misalnya supaya sehat. Kan saya sudah berdoa Amang sekali, apa cukup sekali Amang? Gimana sih Kakak? Apakah cukup sekali? Kalau misalnya minta itu harus sekali atau gimana kalau berdoa? Berdoa itu sesuai dengan hati kita, memohon kepada Tuhan
dan mintanya terus-terusan dong. Biarlah yang berarti menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Iya. Nah, jadi berdoa tidak cukup hanya satu kali. Iya. Berdoa harus selalu diminta kepada Tuhan. Contohnya adik-adik mau apa aja, apakah itu mau mainan, minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mainan ini. Kiranya Engkau berkati orang tua saya supaya dapat rezeki dan boleh membelikan saya mainan ini. Seperti itu. Mungkin adik-adik mau Dapat nilai bagus. mau mendapat nilai bagus, contohnya tetap berdoa, Tuhan saya mau dapat nilai bagus, berkatilah saya supaya menjadi anak yang pintar, rajin belajar sehingga dapat nilai bagus. Oh, berarti Amang didoakan terus-terus dan sungguh-sungguh ya. Dan Iya, dengan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Coba kenapa kita harus berdoa terus menerus? Berulang-ulang, terus-terus. Adik-adik boleh baca di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku susah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Coba kita lihat tadi dari ayat 5 itu. Katanya ada 2 orang yang bersahabat. Nah, satu orang sahabatnya ini tiba-tiba kedatangan tamu. Contohnya nih, kami nih bersahabat ya kan kakak-kakak. Tiba-tiba Kak Astra kedatangan tamu. Datangnya itu malam-malam. Nah, padahal kalau sudah malam kan biasanya nggak ada lagi makanan. Teman Kak Astra ini kelaparan. Kemudian Kak Astra datang ke rumah Amang atau ke rumah Kak Mary. Di malam hari diketok-ketok pintunya, minta roti, minta makanan. Kalau misalkan diketok terus, walaupun marah-marah, walaupun apa, pada akhirnya Amang dengan Kak Mary pasti akan ngasih roti. Artinya Berulang-ulang diminta lagi. dengan berulang-ulang meminta kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan. Artinya juga, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena setiap anak sekolah minggu itu harus senang berdoa. Senang berdoa. Betul. Iya kan? Karena berdoa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Mau meminta, mau mengucap syukur, semuanya lewat Doa. Doa. Jadi anak-anak sekolah minggu harus senang berdoa. Ada lagunya nih. Oh iya, yang senang berdoa ya Amang ya. Iya. Mau Kita nyanyi coba nggak? nyanyikan dulu Amang. Sudah tahu belum? Sudah tahu anak sekolah minggu? Sudah dong. Sudah. Baiklah. Lagunya Saya Senang Berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Dek. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Itu satu lagunya, bahwa anak-anak sekolah minggu senang. Harus senang berdoa. Iya, senang berdoa. Betul Amang. Baiklah, adik-adik sekolah minggu tentunya kita sudah senang berdoa. Ada satu triknya nih. Biasanya kan
kita semua adik-adik sekolah minggu atau Amang bingung apa yang mau didoakan. Pernah nggak kayak gitu kakak? Iya kadang ya. Iya Mungkin kan? ada yang begitu ya Amang ya. Ada nggak yang bingung ketika mau berdoa, mau bilang apa ya Tuhan? Kan tiba-tiba nih, Cia, ayo nak berdoa seperti itu. Nah, tiba-tiba disuruh, kemudian bingung mau doain apa? Ada nggak Iya kan? yang pernah gitu, Ada nggak yang pernah gitu? Ada nggak? Ya, Amang punya triknya di sini nih. Ayo Iya. kita dengarkan ya. Amang punya triknya nih. Pengen dengarnya Amang? Yuk. Pengen dengar nggak? Iya dong Amang. Oke, siap. Triknya adalah dengan melihat jari kita. Jari, ayo. Jari, coba Siapkan angkat tangannya, jarinya. angkat tangannya. Semua angkat tangannya. Jari Kemudian tangan ya, jari tangan. jari tangan. Kemudian kalau sikap berdoa berarti kita harus melipat Melipat tangan. tangan. Coba kita lihat jari apakah yang paling dekat dengan badan kita? Ini Amang. Dari ini. Jari Ini Jempol. jari jempol ya. Iya. Jari jempol. Berarti kalau kita berdoa, kita lihat jari yang paling dekat dengan kita, maka yang pertama kita doakan adalah orang-orang terdekat kita. Siapakah itu? Orang tua. Orang tua, kakak, adik, Opung opung, juga. tulang, bapak tua, uda, nemboru, Ya. Semuanya, yang dekat. semuanya yang dekat-dekat. orang-orang yang dekat kepada kita. Kita. Itu kalau kita Berdoa melihat yang pertama Jari jempol. jari jempol. Yang Berarti pertama. berdoa melipat tangan, melihat jari jempol berarti orang-orang terdekat harus didoakan. Sekarang jari yang berikutnya adalah Telunjuk. Jari telunjuk. Biasanya nih yang harus didoakan dari sini adalah orang yang sering menunjuk-nunjuk nih. Yang Yo, mengajar. Yang nyuruh-nyuruh. Eh. Yang biasa menunjuk-nunjuk itu siapa coba? Amang itu biasanya yang ngajar. Yang ngajar, guru-guru. Guru sekolah juga. Sering nyuruh Guru di sekolah. kerjakan ini, kerjakan itu gitu. Berarti ketika kita melihat jari telunjuk, kita ingat untuk mendoakan guru-guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan semua orang yang memberikan dirinya untuk mengajar. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke jari yang Ketiga. yang tengah, ketiga ke tengah. Coba lihat nih, jari yang tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Iya kan? Iya. Iya enggak? Jari siapa? Jari coba buat dulu semua seperti ini. Jari tengahnya paling tinggi enggak? Iya Amang. Iya. Amang juga ya? Enggak. Bohong. Oh iya, jari tengah. Berarti jari tengah ini jari yang paling tinggi, maka kita mengingat untuk mendoakan petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara kita, yaitu Ada presiden, gubernur, bupati, bupati, petinggi gereja juga, pokoknya semua petinggi. pemimpin-pemimpin gereja juga. Oke, itu kalau jari yang ketiga atau jari yang di tengah. Sekarang jari manis, disebut jari manis. Ini adalah jari yang paling lemah, yang paling jarang beraktivitas. Maka ketika kita melihat jari ini, kita mengingat untuk mendoakan orang-orang yang Lemah. Lemah yang itu lemah. seperti apa? Mang? Yang lemah itu adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tinggal di jalanan, orang-orang yang miskin. Kalau yang sakit juga dong. Yang sakit juga. Makanya ketika kita melihat jari ini, kita langsung ingat kepada orang-orang yang lemah. Oke adik-adik, yang terakhir ini jari yang kecil, kelingking. Anaknya ya. Iya, anak yang paling kecil. Makanya ketika kita melihat ini, kita langsung teringat kepada anak-anak yang kecil, adik-adik kita, teman-teman kita. Itulah adik-adik triknya ketika kita mau berdoa, kita kemudian bingung karena tidak tahu mau berdoa, kita langsung lihat aja Jari kita. jarinya. Lipat tangan. Ternyata banyak banget Iya. ya Amang yang mau Kita didoakan lihat ya. aja jarinya, kemudian langsung ingat dong apa yang kita doakan. Ya kan? Amang mau tes dulu nih. Amang mau tes Siap. dulu nih. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Ingat. Masih ingat kan? Oke. Kalau jari ini apa yang mau kita doakan? Ini
Telunjuk, ayo. Berarti nunjuk siapa? Yang nunjuk-nunjuk berarti yang kita doakan adalah Yang mengajar. yang mengajar, yaitu guru kita. Oke, Ama mau tes lagi nih. Coba ingat ya. Siap. Kalau yang jari ini siapa yang kita doakan? Ini Yang dekat sama kita. Oh, yang paling dekat sama kita. Berarti kita doakan orang tua, opung semua ya. opung semua keluarga kita. Oke. Nah, terakhir. Satu lagi. Kalau yang jari kelingking, apa yang kita doakan? Berarti kelingking itu jari yang paling kecil. Yang paling kecil. Anak-anak. Berarti kita doakan anak-anak, teman-teman kita semua. Oke adik-adik, itulah triknya supaya kita kemudian tidak bingung apa yang mau kita doakan. Oke? Baiklah. Enak banget Amang jadi. Supaya kita juga memang semua harus jadi anak sekolah minggu yang bisa berdoa. Setelah selesai khotbah ini, tidak ada lagi kita yang tidak bisa berdoa. Tapi yang paling penting berdoa itu adalah harus sungguh-sungguh, Iya. harus rajin dari hati, sungguh-sungguh juga. Emang Ya. kalau berdoa sungguh-sungguh berarti kan sekarang masih ada nih wabah yang corona saat ini Amang. Kalau kita doakan sungguh-sungguh, kita minta perlindungan Tuhan, berarti nanti berakhir ya Amang ya. Harus tetap kita doakan ya supaya kita sehat-sehat ya Amang. Iya, benar sekali. Keadaan sekarang kan lagi sulit nih. Dengan doa kita yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita dan kondisi ini akan segera membaik kembali. Amin. Kemudian adik-adik kita boleh bersama lagi ibadah di gereja ini, boleh melaksanakan aktivitas lagi di sekolah, bertemu teman-teman, bertemu sahabat-sahabat, semuanya kita bersukacita kembali. Amin. Oleh karena itu, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Baiklah adik-adik, dalam satu minggu ini jangan pernah bolong-bolong untuk berdoa. Amin? Siap, Mama. Siap? Oke, siap. Baiklah, demikianlah firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu berdoa dan berdoa dengan kesungguhan hati. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu pada saat ini. Engkau juga telah menyapa kami untuk mengingatkan kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa hanya kepadamu. Tuhan, baharui kami dan juga teguhkan hati kami untuk selalu menyerahkan hidup kami di dalam doa hanya kepadamu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu HKBP Cawang. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Biarlah Engkau yang melindungi mereka, memberkati orang tuanya, memberkati sanak saudaranya. Berkati mereka di dalam setiap aktivitasnya, jaga, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami saat ini, kami datang kepadamu memohon, kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan dunia ini, yang menyembuhkan bangsa ini, sehingga kami dapat beraktivitas di gereja memuji Engkau seperti biasa. Dapat kami beraktivitas untuk belajar mengajar di tengah-tengah sekolah. Kami mau bertemu, bercanda dengan teman-teman kami, bermain dengan teman-teman kami. Tapi kami tidak boleh oleh karena satu wabah penyakit ini. Tuhan, kiranya sembuhkanlah dunia ini sehingga kami dapat bersukacita kembali untuk melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau juga yang melindungi orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa, dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, lagunya betapa kita tidak bersyukur sambil mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya adik-adik.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Sampai jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Menghafal ayat bulanan dari Lukas 11 ayat 9. Ayat 9. Yes, 9 Kak. Oke, baik dah. Ya, sampai ketemu.